Kok spot gak diajarin cut loss? Ya memang kagak rugi sih. Posisi spot kita kagak ada yang rugi sih. Gak ada yang rugi so far. Iya. Belum ada yang rugi. Ya. Belum ada yang rugi. Itu ngapain cut loss? Iya. Ngapain ajarin cut loss? Oh bilangnya gak diajarin cut loss. Oh karena yang bilang disiplin cut loss itu ini bro biasanya. Apa itu bro? Orang yang dilatih sama broker. Oke. Disiplin cut loss. Benar. Disiplin cut loss. Karena dia kerja sama broker, dikasih uang sama brokernya. Kita enggak. Kita enggak ada suruh kalian pakai apa. Orang kita belinya dari terminal kok. Enggak ada kita suruh beli kamu apa. Timothy dengan akademi kriptonya dia dan kalimat sadar. Ada salah satu konten di margin call mereka. Timothy bahkan bilang, saya barusan masuk juga 8M di Manta. Terus ada kalimat sadar juga bilang, pentingnya conviction, kepercayaan untuk masuk ke market. Tetapi kan marketnya terjadi minus besar, tergerus besar. Dia bahkan pamer. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin Setiap hari dengan nominal Rp5.000. Kecil sekali, Iya. cuma 5.000. Tapi apa? Tapi berawal soalnya. Jadi, tapi bukan masalah nominalnya. ya, ini informasi kepada yang baru pertama kali datang. Yang sudah lama dengan kami, kita subscriber udah 3.000 berapa ya? Yap. Ya, dari subscriber 1, ya, itu pasti sudah bosan dengan kata-katanya. Tapi nggak apa-apa, selalu kita ulang-ulang karena itu adalah hal yang penting. Yap. Oke, yaitu kami tidak fokus dengan nominalnya. Tapi terus. Ini kalau yang baru pertama kali datang langsung bilang bertele-tele ini. Coba. Tapi kita apa? fokus membangun habit yang baik, di mana jangan menunda untuk berinvestasi, setidaknya dimulai dengan uang yang kecil, karena kita percaya Kalau kita setia dalam hal-hal kecil, pasti kita bisa untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi hal kecil itu jangan di skip, ya termasuk nominal yang kecil. betul sekali. Makanya kalau yang datang ke sini dengan menghina-hina kita, mengata-ngatai kita karena uang kecil, menurut saya satu, literasi kalian kurang baik karena tidak memahami substansi. Yang kedua, pasti ada garis bawahi pasti. Kalian itu gak bisa bikin hal besar. Yang datang ke sini hanya bacot doang, tapi sebenarnya dia gak bisa bikin hal besar. Karena apa? Karena hal kecil aja dia skip. Gitu. Termasuk melihat hal kecil dari konten atau channel yang kecil seperti kita. Ya udah, oke. Udah berbusa berulang-ulang. Langsung saja ke topik. Apa nih? Apa? Hari ini apa? Ini nih, melihat Manta. Mancing mania. Manta nih, selalu manta. Apa? Kita mau analisa manta atau apa nih? Enggak, kita hanya membahas ini akan terjadi ke semua koin ya, maksudnya Iya. memilih ya, yaitu tentang lebih baik averaging down atau cut loss sih. Cut loss itu maksudnya Oke. cut loss, tapi tunggu dia lebih murah lagi, baru entry lagi. Oke. Lebih baik yang mana? Atau kita hold aja. Iya. Tapi studi kasusnya di Manta. Yap. Oke, kita lihat chart Manta dulu ya. Chart Manta. Nah, ini Manta nih. Ya, memang jadi huruf M dia ya. Yap. M, Manta ini ke bawah. Begitu. Nah, ini Manta nih pasti ada beberapa orang yang beli, tahan sampai sekarang udah ini floatingnya lumayan besar. Iya. Itu orang pertama. Ada orang kedua, dia mungkin tadi cut loss tapi menunggu beli ya. Tapi titik belinya nggak tahu di mana. Iya. Nah, konten kali ini berarti nggak analisa ya, cuma menjelaskan secara fundamental teori ya. Betul. Karena kalau analisa sebenarnya dari kita pribadi sudah menjelaskan bahwa kita beli Manta di mana. Saya menunggu limit order sekarang Yeah. ini di real account, menunggu Manta di harga berapa udah ada di kontennya ya. Yep. Bahkan kalau misalnya mau cari tahu itu nanti ada konten sini untuk pamer portofolio perjalanan semenjak dari kita buka private community. Ya, supaya tahu dan kita juga hoax ya. Oke, kita bahas dulu ini ya. Iya. Apa yang lebih bagus? Cut loss Atau averaging. Cut Averaging loss menunggu harga lebih murah lagi atau average? atau averaging down. Averaging down ini berarti ada dua nih. Ada yang orang tahan berfloating. Saya dia beli di sini, dia tahan. Atau ada turun beli lagi dong, turun beli lagi dong, beli lagi begitu. Ya, jadi dia jadi meme dia. Beli lagi, rugi dong, beli lagi, rugi dong. Gitu terus dia. Beli lagi. Itu sama kayak tukang parkiran ngumpulin uang ya. 2000 tuh. Pas 15.750. Nah, itu ya, kayak gitu ya. Jadi beli lagi. Mana yang lebih baik? Oke. Kalau mau jawab mana yang lebih baik antara kedua itu, saya akan jawab dengan mana yang kalian pakai metode money management. Gimana tuh maksudnya? Ini agak berat nih. Oke, jadi Orang saja belum belum aktif. Karena kalau misalnya konten yang berhubungan dengan trading, posisi, signal,
call itu pasti on aktif. Tapi kalau hitung-hitungan begini, wah skip. Hal kecil ini ya. Hal kecil, nggak berguna ini. Saya mau trading saja ya. Kalau ini fondasi ya. Oke, lanjut lagi, Bung. Oke. Nah, jadi begini. Kita katakanlah saya kasih ini ya. Saya belum ke sini, ini aja dulu. Saya jelaskan dulu. Ada kan kita lihat kontennya, saya sebut nama karena orang ini sangat berpengaruh dalam dunia kripto, panutan saya juga. Itu, dan orang ini berhubungan dengan Manta juga ya. Iya. Timothy dengan akademi kriptonya dia. Dan kalimat. Ada kalimat sadar. Ada salah satu konten di margin call mereka, Timothy bahkan bilang, saya barusan masuk juga 8M di Manta. Terus ada kalimat sadar juga bilang, pentingnya conviction, kepercayaan untuk masuk ke market. Tetapi kan marketnya terjadi minus besar, tergerus besar. Dia bahkan pamer floating minusnya Kemarin ya. Instagram story. Dia minus 38M. Harusnya kalau misalnya kita sudah lebih canggih, kita bisa tampilkan di samping sini ya. Nanti. Tampilkan nanti. Jangan terlalu lebar. Oh, nanti ya. Kita tampilkan di sini ya. Nanti kalau misalnya sudah lebih canggih, ini baru beberapa ya kita update pergerakan dari channel ini perlahan ya, setidaknya kecil. Nah, tapi ada orang yang bodoh. Saya katakan orang bodoh ya, bodoh. Ya, Saya nggak mau katain apa, tapi saya bodoh. Mungkin literasi kurang dan substansi memahami kurang. Yep, saya juga melewati masa-masa itu. Ya, jadi apa? Jadi kebodohannya gini. Dia lihat, oh Timothy bilang beli, oke saya masuk beli. Oh Timothy top up, saya masuk top. Oh Timothy floating minus, saya yakin juga floating minus. Oke. Kalian setengah benar. Nggak telan penuh, tapi telan setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Contoh saya katakan begini. Pernah nggak lihat video Timothy tentang perjalanan 0 sampai 1 triliun? Iya. Kalian tahu kan? Berarti logikanya, gampangnya orang ini sudah punya aset atau punya total kekayaannya yang dia punya 1 triliun. Yep. 1 triliun itu, Bung, bukan notes ya. Saya buka catatan supaya Anda gampang matematika berpikir dan neuron Anda aktif. Oke. Oke, 1 triliun itu berarti ada 1.000 miliar. Coba saya catat ya, 1.000 miliar. 1.000 M. Oke, itu 1 triliun ya. Nah, kalau dia posting di sosmednya, saya sementara floating berapa terakhir? 38 M. 38 M ya totalnya 38. Taruhlah 40 ya. Saya gampangnya 40 aja. Minta maaf Timothy, saya hanya memberikan contoh. Oke, saya nonton sampai habis video ini, saya tidak ada maksud negatif. Di 40 M. 40 meter ya. 40 M ya. Oke, berarti 40 M ini, itu berapa persen dari 1 miliar? 4%, bos. Oke? Jadi total yang dia punya dan dia masuk ke market hanya tergerus 4% dari kekayaannya. Oke? Makanya kalau dia beli Sena kemarin, Sena berapa? 30, 40 atau 50. Sorry kalau saya salah ya. Bahkan berhubung dengan Sena, dia juga story floating minusnya bahkan bisa membeli Sena. Iya. Karena kalaupun misalnya dia membeli Sena sekitaran 30, 40 sampai 60 M. Sorry kalau saya salah harganya. Tapi kalau harganya seperti itu, nggak berasa dia. Iya. Karena hanya berapa persen dari total kekayaan. Iya, betul. Oke, hanya 4%. Jadi kalau dia floating 40 M, dia posting. Jangan kalian lihat, dia saja 17 M, berapa puluh M. Masih kuat. Dia averaging down malah. Dia tambah beli. Jangan samakan ya. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, soal masih floating supaya jangan sampai orang bodoh menelan mentah lagi. Oh, itu kok di postingan dia 38 M tapi minusnya berapa? 11%. Itu buktinya 11%. Itu 11% dari aset yang dia masukkan ke dalam investasi gitu ya. Makanya kalau masih bingung hitung-hitungan begitu, sekolah, belajar atau gabung private community yang bantu untuk hitung-hitungannya. Tapi kalau total kekayaannya yang dia punya hanya 4% yang terus dia santai banget ya. Oke. Nah, berarti logikanya kalau kalian misalnya uang kalian hanya 100 juta. 100 juta Diskon ya, ada 99 nih. Tokopedia dong. 100 juta. Berarti kalau misalnya logikanya 4M tadi, kalian minus 100 juta itu hanya 4 juta. Iya kan? Iya. Berarti itu adalah 4% dari total kekayaan. Total semua ya. Jadi semua kalian punya uang sudah ditambahin uang di market lah. Ada simpang di fiat lah, atau ada aset apalah itu total asetnya 100 juta. Maksimal kalian rugi di market 4 juta. Maksimal. Nah, kalau kalian uangnya itu hanya 10 juta, ya berarti maksimal loss-nya berapa? 400 ribu dong. Kayaknya, Bung. Ya, 400 ribu.
Nah, Sama yang 4%. kalau kalian uangnya hanya 1 juta, berarti maksimal loss-nya berapa? 40.000. 40.000. Apalagi kalau yang masuk 100.000, Bung. Ya, ada kan banyak nih bocil-bocil kripto. Saya ya, justru ya. Dulu waktu masuk Manta ya, gitu. Sebelum ada Bitcoin Ceng. Bisa 100.000 masuk di market, tapi bicaranya udah kayak ini ya, penasehat di Wall Street gitu ya. 400.000, Di Wall. 100.000, itu loss-nya berarti berapa? 4.000. Tapi kan mereka gini Bung ya. Maksimal loss-nya 4.000. Nah, makanya saya masih di angka-angka ini. Sungguh aneh kalau ada orang bilang, saya masuk Manta 11 juta, sudah rugi berapa juta. Waduh, hitungan portofolio allocation-nya seperti apa? Money management-nya seperti apa? Kacau. Ada nggak dia mempersiapkan consecutive loss atau consecutive loss? Nggak tahu. Nah, consecutive loss itu bisa kamu entry, terus loss. Cut loss, karena berdasarkan peta resiko, udah harus di-cut. Kamu analisa lagi, entry lagi, loss lagi. Itu namanya consecutive loss. Nah, consecutive loss itu kalian bisa tahan berapa lama uang kamu. Seandainya 10 kali entry, 10 kali salah beruntun. Berarti consecutive loss kamu 10. Jangan sampai uangnya consecutive loss. Ya cuma 1. 1 kali salah selesai. Atau cuma 2. 1 kali salah 50% terus. Tinggal 1 kali lagi. Jadi kan ini seperti ini. Kalau misalnya ada orang lihatlah trending kalian sekarang. Jadi untuk para yang ngata-ngatai kita bodoh, ngata-ngatai kita kosong segala macam, lihat aja dulu. Kalau kamu punya trading, ya saya nggak butuh portofolio profit mulu, udah itu bisa kalian fake ya. Tapi inti lihat aja ke diri kalian sendiri, jujur ke diri kalian sendiri. Soalnya kalian sekarang masuk di market 1 juta, 1 juta masuk di market, contoh nih. Terus loss kalian sudah lebih dari 40.000, oke? Katakan lossnya sudah sampai 400.000 misalnya, berarti kalian adalah orang omong kosong. Saya paling malas berteman dengan orang seperti itu. Bahkan di real kehidupan nyata, Raf. Bisa ada orang masuk ngomong tentang kripto. Bicaranya teoretikal banget. Ini ekonomi lah apa. Krisis global apa lah segala macam. Tapi pada saat dia lihat, portofolio kamu masuk berapa? 10 juta. 10 juta berarti maksimum bagusnya ini kan sehatnya nih. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Dia tergerus. Hanya 4% lah kira-kira misalnya. Katakanlah 10%. Berarti kalau 10% ini hanya 1 juta dong. 1 juta, kalau 10% ya. Betul nggak? Nah, kalau 10%, ya 105. Apa tuh 105? Nah, katakanlah kalau 1 juta, 10%, itu aja 1 juta. Nah, bayangkan ada orang yang sudah ngomong panjang lebar. Lihat floating loss-nya, udah berapa ratus ribu. Masuknya tidak sebanding seperti hitungan tadi. Terus ngomong, kami conviction. Kalau nggak sadar bilang conviction, yakin. Kalian setengah benar itu, menelan mentah-mentah teori mereka. Ya, cari tahu betul. Mereka seperti berapa kapital aset? Mereka tahan uang sampai berapa? Pengaruh nggak di psikologi? Pengaruh banget, sangat pengaruh. Gitu. Jadi kalau pertanyaan averaging down, kalau lihat hanya menggerus berapa persen, dia averaging sampai berapa kali masih aman dia. Jangan seperti kalian, saya contoh ke Manta lagi ya, ke chart Manta. Ya. Kita ke chart Manta. Nah, Manta kalau mereka di sini dan mereka misalnya masuk lagi berapa miliar, masih aman, kuat banget dia. Karena hanya berapa persen dari total uang yang dia punya. Kalau pengendaliannya yang all in ya. All-in terus uang tinggal TG-TG, orang rada bilang kurang uang TG-TG ya. Serías a tu esposa, a tus hijos, tu mamá. Apa tampileng ya? Oke lah Bang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi udah jelas ya, apakah cut loss, entry lagi, atau averaging down. Tergantung dari posisi portofolio investasi. Udah berapa persennya tergerus. Kalau masih kecil ya silakan cut loss. Terus silakan averaging down. Atau kalau misalnya udah tergerus lumayan banyak, kayaknya cut loss dulu. Tahan dulu sebentar, analisa dulu, nanti entry lagi. Iya. Yes, oke lah. Sekian untuk konten kali ini. See you on the next video. Bye-bye.